Shalom, Shalom. 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 Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang sudah berikan untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Saya percaya ada harga yang kita bayar untuk kita tiba di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu, jangan biarkan apa yang kita bayar itu menjadi sia-sia pada pagi hari ini. Kita memberikan pujian, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kesehatan, buat kekuatan, buat sukacita berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh ada kembali di tempat ini, bukan karena rutinitas Tuhan, tapi karena kerinduan kami untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan, dan untuk terus dikuatkan lewat firman Tuhan. Saat ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini masih berasa dingin ya, karena AC ataupun mungkin karena cuaca di luar. Tapi kita nggak mau terlena dengan cuaca yang dingin ini. Kita mau bersorak buat Tuhan. Siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan, untuk kita memuji Tuhan sepanjang ibadah ini, sepanjang hari ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu untuk memuji Tuhan. Amin. Kita mau katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Pujilah Tuhan.
besar. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Katakan kedua, sebab Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Kekuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan kebesaran Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Saya percaya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari ceritakan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Mari melompat bersama-sama. Sebab Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Luar biasa kebesaran Tuhan ya. Bisa menyatukan kita di tempat ini untuk bersorak buat Tuhan. Itu karena kebesaran Tuhan. Bukan karena kuat gagamu, bukan karena engkau punya tangan dan kaki bisa melompat, tapi semua karena kebesaran Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilakan kita semua untuk duduk. Haleluya. Kita memberikan persembahan. Mari yang bertugas. Haleluya. Sudah berikan bagi kami
Karena kami percaya saat kami memberi dengan penuh sukacita. Kami memberi bukan karena kami mau diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati. Ya, Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberian kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap tangan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bangga memiliki Bapa yang seperti Yesus. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Nyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Atas segala pengorbanan-Mu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Kini ku persembahkan, apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Dengan iman katakan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur buat pemberian Tuhan dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, siapkan hati yang terbaik buat Tuhan, karena tibalah saatnya kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari, jangan siapkan tanah yang buruk buat Tuhan, tapi kita mau siapkan tanah yang lembut, tanah yang gembur buat Tuhan. Sehingga saat firman Tuhan dinyatakan, kita mau menerima kebaikan Tuhan. Kita mau menerima apapun itu, entah itu teguran, berkat, entah itu pengajaran. Kita mau terima dengan sukacita, karena semua datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan, sebab Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita gunakan waktu yang ada untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu Tuhan menyelamatkan kami, mengampuni kami Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus,
Yesus,
Mari memuji, mari menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang layak terima pujian, karena Tuhan yang layak terima sembah. Haleluya, haleluya. Kau layak terima pujian. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu. Haleluya. Waktu yang ada ini, mari kita menyembah Tuhan, mari kita puji Tuhan, sebab Dia hadir, sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Mari memuji, menyembah, segala pujian, penyembahan hanya bagi-Mu. Kau layak terima pujian, Kau layak terima sembah. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau Allah kami. Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Engkau ajaib. Oh, kehadiran-Mu Tuhan membuat kami mau memuji-Mu, membuat kami mau menyembah-Mu. Oh, haleluya. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir buat kami. Yesus, kami memuji-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Saat kami merenungkan bagaimana kehidupan kami Tuhan, sampai kami ada hari ini, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau ajaib. Mari waktu yang ada ini kita boleh memuji, menyembah. Waktu yang indah. Terkadang mungkin kita lupa bahwasanya Tuhan selalu ada buat kita. Walaupun kita tidak ada di dalam rumah Tuhan, dimanapun kita berada. Terkadang kita lupa, bahkan kita tidak sadar bahwasanya Tuhan selalu beserta kehidupan kita. Kadang kita lupa untuk terus memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ini waktu, ini saatnya, pagi ini di rumah Tuhan kita memuji, menyembah Dia. Haleluya. Biarkan terus kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau layak dipuji. Kami percaya Engkau menerima segala pujian kami. Engkau menerima, Engkau berkenan atas setiap pujian kami, sembah kami yang kami naikkan pada pagi hari ini. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Engkau hadir Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Karena itu kami mau menyembah. Baik yang di rumah pun saat ini kami menyembah-Mu karena Engkau hadir Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Inilah Tuhan pengakuan kami. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Amin. Karena Engkau layak Tuhan, terima pujian, penyembahan buat kami. Pujian penyembahan buat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
segala sembah kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau memuaskan kami. Yes. Haleluya. Sekali lagi. Sekali lagi. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji. Yes, amin. Ku selalu. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin, amin. Ya. Haleluya. Engkau yang layak terima. Engkau yang amin Tuhan. Hanya haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Engkau layak terima segala penyembahan kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, hati kami terus bergelora, tak akan pernah berhenti memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami masing-masing yang akan tetap terus menggelorakan kami untuk kami tetap terus memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di sini, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati dan pasti memberkati kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami datang pada hari ini, kami tidak akan sama saat kami pulang. Kami akan beroleh perubahan, kami akan beroleh kekuatan yang baru, kami akan menerima sukacita yang baru ya Tuhan. Bahkan setiap umat-umat Tuhan yang saat ini juga ada di rumah, mereka pun juga merasakan kehadiran Tuhan. Sukacita yang luar biasa mereka pun juga terima ya Tuhan, setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan terima kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sanggup mengubahkan setiap kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Firman-Mu segalanya buat kami. Karena itu berfirmanlah buat kami semuanya, kami siap mendengarnya. Engkau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menjadi saluran berkat untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom juga buat semua jemaat yang ada di rumah yang saat ini beribadah juga bersama-sama di rumah. Ya, puji Tuhan, kita semua luar biasa, amin. Kita semuanya sehat, amin. Haleluya. Ya, coba tengok kiri kanannya, berkata Alda gitu. Alda. Apa itu Alda? Coba, apa itu Alda? Allah dahsyat, ya. Allah dahsyat, ya. Alda. Tadi, ya Allah dahsyat. Nah, coba sekali lagi, coba kiri kanannya Alda gitu. Ya, Allah dahsyat. Ya, buat yang di rumah juga, ya. Allah kita dahsyat, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita dapat beribadah di rumah Tuhan, hari yang indah, hari yang cerah. Tidak ada kendala untuk kita bisa datang ke rumah Tuhan yang ada di rumah juga boleh beribadah bersama-sama, yang ada di gereja juga dapat beribadah bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Karena ini bulan April masih tetap suasananya suasana Paskah ya, suasana bagaimana kita tetap ada di dalam yang namanya suasana Paskah itu. Artinya kehadiran Tuhan, karya Tuhan itu terus terjadi dalam hidup kita. Artinya kita juga bisa merasakan waktu kemarin kita merayakan Paskah, Jumat Agung, lalu kemudian hari Minggu kebangkitan. Kita di situ merasakan betapa karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Sebenarnya bukan hanya saat-saat menjelang atau ya sementara kita sedang di dalam suasana sekarang ini, Paskah ini ya, kita merasa wah Tuhan itu luar biasa, karyanya hebat, karyanya sempurna, tidak ada siapa lagi selain Tuhan ya di dunia ini yang mampu berbuat seperti Tuhan, luar biasa, dia mati, dia menderita, lalu kemudian dia bangkit. Ya kan, jadi karya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada di dunia ini satupun orang yang bisa seperti Tuhan kita, seperti Yesus. Banyak orang yang mati,
banyak orang yang juga sebelum mati dia menderita, banyak. Tetapi tidak ada orang yang setelah kemudian mati terus kemudian bangkit, hanya Tuhan kita. Nah, ini yang kita rasakan di dalam kehidupan kita saat-saat ini. Sebenarnya ya di dalam seluruh kehidupan kita, bukan hanya pas pada waktu kita sudah kemarin merayakan Paskah, wah kita merasakan karya Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebenarnya sepanjang kehidupan kita, kita pun juga perlu perlu meyakini bahwasanya karya Tuhan itu ya memang luar biasa di dalam hidup kita. Tapi terkadang ya itu tadi. Kalau di bulan-bulan Paskah, wah luar biasa semangat begitu ya. Tapi terus kemudian menjelang bulan-bulan berikutnya lagi, rasanya rasanya geloranya, semangatnya itu mulai pudar begitu. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Jadi bagaimana supaya kita tetap terus mengingat karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Karena itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah salib sebagai fokus hidup kita. Kenapa salib? Nah, kita buka dulu di dalam ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Ya, 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18. Ya, saya akan bacakan ya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi jelas sekali dalam ayat ini bahwasanya salib, pemberitaan tentang salib itu adalah pemberitaan yang tidak main-main. Jadi artinya kalau bicara salib, nah ini dalam konteks yang 1 Korintus ini, kenapa pada waktu itu Rasul Paulus berkata pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Maksudnya bagi mereka yang akan binasa ini adalah apa? Bagi mereka yang tidak hidup di dalam Tuhan. Bagi mereka yang tidak percaya akan karya Tuhan itu yang sudah berbuat luar biasa, yang sudah berkarya luar biasa, bahwasanya benar-benar memang Tuhan sendiri yang berkarya, memang Tuhan sendiri pribadi yang satu-satunya dia yang melakukan karya itu. Dia yang sendiri menderita, dia sendiri yang mati, bahkan dia sendiri juga yang bangkit. Tidak ada pemeran pengganti. Kalau dalam film, biasanya kalau film-film yang yang actionnya itu menjurus ke arah yang ekstrim, berbahaya, biasanya ada pemeran pengganti. Tapi ada tuh satu yang biasanya dia nggak pakai pemeran pengganti itu kan ya, film yang pasti kita sudah kenal bersama-sama ya kan. Ya dia juga waktu syuting ya juga begitu, mengalami sendiri keadaan yang menderitanya. Tetapi kalau kita lihat ini kembali lagi kepada Yesus, Yesus benar-benar yang melakukan semuanya itu. Karena itu bagi mereka yang akan binasa, artinya mereka yang tidak percaya kepada Yesus, jelas itu pemberitaan salib itu adalah suatu, mohon maaf, kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, kita percaya kita semua adalah bagian yang diselamatkan, amin. Kita semua yang sekarang ini adalah kita bagian yang diselamatkan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu, maksudnya pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya supaya kita mengalami yang namanya kekuatan Allah, kita mengalami yang namanya kehidupan yang senantiasa kuat, iman yang senantiasa kuat, iman yang senantiasa tidak goyah, tidak mengalami yang namanya kehidupan yang tiba-tiba kita jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu yang namanya kita fokus kepada salib. Oke, kita lihat kenapa salib. Pengertian salib. Istilah yang dipakai untuk kata salib ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu stauros, yang berasal dari kata kerja menyalibkan. Stauron, yaitu ya, dari kata kerja menyalibkan. Salib adalah suatu balok yang melintangi balok yang lain atau dua balok atau kayu yang dibuat bersilang yang dipergunakan orang sebagai alat untuk menyiksa orang yang dijatuhi hukuman mati yang disebabkan perbuatan yang jahat, terlebih orang yang tidak mau taat kepada peraturan dalam sebuah perintah.
Pada zaman penguasa Romawi menjajah daerah Palestina, hukuman salib adalah sebuah bentuk penghukuman yang paling nista dan hina. Hanya penjahat besar yang mendapatkannya. Namun karena peristiwa Paskah, salib mempunyai makna yang serba baru. Salib menjadi lambang kasih dan penyerahan diri Yesus kepada Bapanya sekaligus kepada umat manusia. Jadi jelas kalau kita lihat sedikit tradisi salib, salib itu memang benar-benar bentuk atau suatu tanda hukuman yang paling hina. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwasanya orang yang kalau sudah disalib, dia adalah orang yang benar-benar sangat jahat. Bisa dikatakan kejahatannya begitu besar, ya kan? Dan juga sekaligus itu bentuk penghukuman yang paling hina untuk memperingatkan kepada orang lain bahwasanya orang yang sudah disalib itu adalah orang yang sangat hina dan terkutuk. Jadi kita lihat bersama-sama bahwasanya itu penghukuman yang paling nista dan hina. Makanya orang yang gak percaya kepada Yesus, salib ya memang benar-benar itu sesuatu yang bisa dikatakan kebodohan. Tidak ada artinya. Hanya penjahat besar yang mendapatkannya. Jadi tetapi ketika peristiwa Paskah itu membalikkan semuanya. Salib mempunyai makna yang baru. Menjadi lambang kasih, penyerahan diri Yesus kepada Bapanya sekaligus kepada umat manusia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, yang di dalam ayat firman Tuhan ini tadi, dalam salib ada kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus bangkit di hari ketiga mengalahkan maut dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat melakukannya. Jadi jelas ini menjadi satu peringatan, menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita yang kita bisa pegang bersama-sama dengan kuat di dalam hidup kita, bahwasanya salib itu adalah kekuatan Tuhan. Karena apa? Kenapa di dalam salib ada kekuatan Tuhan? Karena di situ kita tahu bahwasanya Yesus yang sudah tersalib, tapi dia kemudian bangkit di hari ketiga, dan itu menceritakan atau menunjukkan bahwasanya dia sudah mengalahkan maut. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat melakukannya. Jadi sesungguhnya jika bicara salib bagi orang yang sudah mengenal Tuhan berarti bicara soal kemenangan dan kekuatan Allah. Jadi artinya kita kalau bicara salib berarti kita bicara kemenangan. Kalau kita sudah berkata bahwasanya kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan kita mengakui bahwasanya karya Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita, karya Tuhan itu begitu sempurna sudah dikerjakan dalam hidup kita, berarti kita sudah orang-orang yang dikatakan adalah orang-orang yang hidup di dalam kemenangan dan kekuatan Allah. Jadi kita artinya kita adalah orang-orang yang menang dan orang-orang yang kuat. Amin. Kita kemenangan itu kita terima. Kekuatan itu selalu ada dalam diri kita. Ini yang menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Nah, kita langsung lanjut lagi. Nah, tadi dikatakan fokus kepada salib. Nah, kita bisa lihat sekarang di dalam kehidupan kita, apa fokus kita biasanya? Atau apa yang terkadang menjadi fokus di dalam kehidupan kita? Apakah selama ini kita sudah memiliki fokus yang benar? Atau kita masih fokus yang kurang benar? Atau fokus yang salah? Nah, ini yang kita bisa lihat bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki. Oh iya, selama ini harusnya seperti ini. Selama ini harusnya seperti ini. Saya harus memandang terus kepada salib Yesus. Artinya saya harus terus menjadikan salib itu sebagai fokus hidup kita. Makanya ada lagu, karena salibmu ku hidup. Ya. Karena salibmu ku apa? Ku menang. Jadi bukan hanya sekedar berkata atau bernyanyi. Atau selama ini kita nggak menyadari bahwasanya kenapa sih kadang kita mengalami keadaan hidup yang aduh iya ya Tuhan gak memberkati saya. Atau aduh iya ya kenapa ya hidup saya begini. Atau aduh iya ya kondisi semakin berat. Saya pun kadang kita merasa seperti itu. Padahal sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak seperti itu. Kita adalah orang-orang yang karena salibmu kita menang, kita hidup. Kita adalah sebenarnya orang-orang yang hidup. Kita sebenarnya orang-orang yang selalu menang. Kita adalah orang-orang yang selalu memiliki kekuatan. Kita adalah orang-orang yang selalu berkemenangan di dalam segala kehidupan kita. Kalaupun tuh ada masalah, wah masalah bisa kita atasi. Karena apa? Bukan kekuatan kita. Karena apa? Karena Tuhan. Karena salibmu. Karena apa? Kita fokus kepada salib. Selalu memandang. Selalu mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Ada masalah? Enggak ada masalah. Ada persoalan? Enggak akan ada persoalan. Apa sih masalah itu sebenarnya? Ada yang tahu? Masalah itu singkatan sebenarnya. Apa ma?
ya. Maju, ya kan. Sa apa sa? Apa ada yang tahu? Hah? Satu, nah, ya kan. Lah, apalah? Nah, apa tadi? Ya, langkah. Jadi masalah itu apa? Iya, itu dia. Maju. Satu. Lah, ya itu cuma kebetulan aja lah ya. Pokoknya intinya ya namanya juga masalah. Kita lihat, kita bikin aja kesingkatan sendiri lah ya Bapak Ibu semuanya ya kan. Berarti artinya apa? Kalau ada masalah enggak masalah. Karena apa? Saat ada masalah saya maju satu. Woi, amin. Maju satu langkah. Oke, ya jadi enggak ada apa-apa. Karena apa? Karena sebenarnya fokus kita benar. Fokus kita. Nah sekarang kita akan lihat fokus yang salah itu apa sih selama ini. Dan ini yang kita mau coba perbaiki, kita mau coba sedikit, ya kan, kembali kepada fokus yang benar. Fokus yang salah dalam pengiringan kita pada Tuhan. Yang pertama, fokus itu pada berkat, bukan pada ketaatan. Berapa banyak kadang kita tidak sadar fokus kita kepada berkat. Artinya ketika kita mengalami keadaan yang susah, kita ketika mengalami keadaan yang mungkin sakit bisa dikatakan, terus kemudian Tuhan gak kunjung sembuhkan saya, lalu kemudian kita akhirnya mulai ragu kepada Tuhan. Karena apa? Karena fokus kita pada berkat. Loh saya datang ke gereja, loh saya mengandalkan Tuhan, loh saya berdoa, tapi kenapa kok masih ada tadi masalah tadi. Berarti artinya fokus kita, kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan cukupkan saya. Padahal sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah ketaatan. Ketaatan itu lebih penting. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasti hafal. Matius 6 ayat 30. Berapa? 33. Karena itu, nah, di situ apa dikatakan? Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua. Nah, jadi artinya apa? Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah. Nah ini ketaatan. Di situ berbicara mengenai, ya kita harus mengalami yang namanya taat. Makanya ketaatan sebenarnya penting. Ya kan jelas kan, taat juga ada lagu sekolah minggu ya kan. Apa tuh lagunya? T-A-A-T. T-A-A-T, taat. Ya gitulah, taat apa gaya pokoknya. Diputar dibalik apa? Taat juga sama begitu kan ya. Nah itu. Jadi sebenarnya ketaatan yang lebih utama. Ketaatan yang lebih penting begitu ya kan. Walaupun kehidupan kita sepertinya tidak kunjung ada perubahan, tidak tiba-tiba saya masih menghadapi persoalan masalah. Tetapi kalau setiap saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita hidup di dalam yang namanya ketaatan, pasti kita akan beroleh yang namanya berkat. Nah ini bisa dibalik. Jadi kalau ini salah, ini fokus yang salah ini. Jadi orang yang diberkati atau orang yang kalau hidup di dalam berkat, dia belum atau hidup di dalam yang namanya ketaatan. Tetapi kalau orang yang sudah hidup di dalam ketaatan, pasti otomatis dia akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Amin. Kalau kita sudah hidup di dalam ketaatan, kalau fokus kita benar, kita benar-benar hidup di dalam yang namanya ketaatan, pasti hidup kita diberkati. Amin. Tanpa kita minta Tuhan berkati saya, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Pasti Tuhan akan, wah luar biasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus hidup di dalam yang namanya ketaatan. Ketaatan pasti kita semua tahu ya kan. Bagaimana kita itu di firman Tuhan berkata cari dahulu kerajaan Allah kebenaran. Itu sebenarnya ketaatan. Nah, kita mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Nah, yang kedua, kadang fokus yang salah, yaitu fokus pada mujizat, bukan pada kehendak Tuhan. Kadang kehidupan kita juga perlu yang namanya mujizat. Bahkan mujizat itu penting, ya kan? Makanya dua perkara itu tadi, berkat dan mujizat, itu penting di dalam kehidupan kita. Siapa yang enggak perlu yang namanya berkat, siapa yang enggak perlu yang namanya mujizat. Bahkan kehidupan kita saat ini kita bisa ada itu semua karena mujizat. Amin.
Itu semua karena berkat Tuhan. Karena mujizat karena berkat Tuhan. Tetapi fokusnya bukan di mujizat itu. Bukan di berkat itu. Mujizat. Ya kan? Kadang fokusnya kepada mujizat. Bukan pada kehendak Tuhan. Nah, bicara mengenai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ini artinya apa? Artinya bagaimana supaya kita tidak lagi berkata kepada, ya firman Tuhan ya jelas ini menjadi teladannya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia mengalami kondisi yang berat di Taman Getsemani, waktu itu dia berkata, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Jadi artinya dia pun tahu bahwasanya sebenarnya kehendak Tuhanlah yang harus jadi di dalam kehidupannya. Walaupun saat itu sebenarnya dia ingin melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya dia waktu itu. Yaitu apa? Yaitu dia melalukan itu. Artinya apa? Dia tidak mau menderita. Nah ini juga menjadi gambaran sebenarnya buat hidup kita. Kadang apa yang kita rasa itu benar atau kadang apa yang kita rasa itu kita mampu, kita bisa melakukan itu, ya kita kerjakan itu. Padahal sebenarnya Tuhan ingin kita berserah kepada kehendaknya. Tuhan ingin berserah kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ini yang menjadi maunya Tuhan. Jadi ini yang menjadi kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi kalau bicara kehendak Tuhan juga bicara mengenai bagaimana seluruh kehidupan kita ini sudah tidak lagi punya hak sebenarnya. Makanya ada lagu juga berkata bahwa ku lepas semua hakku untuk mengenal. Nah, itu dia. Jadi ku lepas semua hakku. Jadi tidak ada lagi sebenarnya. Ya karena Filipi pasal kedua ya. Sebentar saya lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke-6 sampai ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah itu di situ gambaran bahwasanya di mana Tuhan pun juga menyatakan dirinya bahwasanya kehendak Bapanya, kehendak Tuhanlah yang harus jadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya doa Bapa kami juga berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan. Jadi biarlah hidup kita senantiasa kita berkata bahwasanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Bukan berfokus kepada maunya kepada hal-hal yang mujizat. Mujizat perlu, berkat perlu, tetapi fokus ini kalau bisa kita balik. Jadi biarlah fokus kita adalah kita hidup di dalam yang namanya satu, ketaatan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita selalu hidup berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Hidup kepada kehendak Tuhan saja. Supaya mujizat berkat itu akan menjadi kehidupan bagian di dalam kehidupan kita. Oke. Terakhir, ini cuma kata-kata saja. Stay fokus. Tetap fokus. Apa yang menjadi fokus kita pasti akan mempengaruhi kekuatan kita, semangat, serta sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Benar tidak? Jadi apa yang menjadi fokus kita pasti akan mempengaruhi kekuatan kita, semangat, serta sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Kalau fokusnya seorang pemain bola, pasti itu akan mempengaruhi kekuatannya. Seorang pemain bola itu akan terus mencurahkan kekuatannya. Bagaimana dia menjadi seorang pemain yang bisa maksimal saat dia bertanding. Jadi dia betah latihan, dia betah juga main bola. Ya pasti ya, namanya pemain bola pasti dia harus betah main bola. Kalau bukan pemain bola dia nggak mungkin betah main bola, ya kan? Akan mempengaruhi kekuatannya selalu, ya kan? Semangatnya apalagi seorang pemain bola pasti akan punya semangat yang
yang luar biasa. Ini kalau pemain bola sejati ya, tapi kalau pemain bola yang hanya sekedar yang nggak ada lah ya kayaknya seperti itu ya. Tapi pasti pemain bola pasti sejati semua ya. Semangat serta sukacita kita dalam menjalani kehidupan. Jadi apa yang menjadi fokus kita? Ibu-ibu biasanya ya kan. Ibu-ibu kalau suka jalan-jalan pergi ke mana? Ke pasar atau ke mall, pasti ibu-ibu betah ya lama-lama ya. Ibu-ibu kaum wanita ya, nggak mungkin sebentar ya, tante ya kan ke mall kemana gitu ya kan. Karena ya fokusnya yaitu barang-barang itu ya kan, barang-barang apa gitu kan. Jadi ya pasti kuat begitu kan ya, nggak mungkin nggak kuat gitu kan, pasti kuat, pasti semangat ya kan, pasti sukacita begitu. Nah jadi pokoknya fokusnya seperti itu. Jadi artinya ini yang menjadi bagian di dalam kehidupan. Tapi kalau ini semangat saja buat kita. Artinya kalau fokus kita kepada Tuhan, pasti kita akan semangat, pasti kita akan kuat, pasti kita akan terus bersuka cita, pasti kita akan hadir di dalam ibadah minggu dengan catatan ya kan, karena ini kan situasi ya kan. Tapi walaupun sebenarnya puji Tuhan ya kan, gereja kita memberi kesempatan untuk kita bisa datang ke gereja dengan tetap kita ya pasti prokes ya kan, kita selalu lakukan. Dan puji Tuhan, Tuhan menjaga kita, amin. Tuhan melindungi kita. Bapak Ibu juga yang di rumah juga pasti juga diberkati. Tidak bukan beda, tapi berkatnya sama. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja juga pasti mengalami berkat yang luar biasa. Karena Tuhan hadir buat kita. Jadi mari kita tetap selalu fokus kepada salib itu, kepada Tuhan. Ya kan, karya Tuhan. Bicara salib adalah kemenangan. Tadi kan bicara salib adalah kekuatan. Biarlah kita terus hidup selalu di dalam kemenangan dan kekuatan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita akan angkat pujian karena salibmu ku hidup. Haleluya. Tanya kau di bawah. Haleluya. Hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan Mujizatmu karena salib. salibmu Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. hidup, karena salibmu Ku menang. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau yang berkuasa sanggup Untuk melakukan karena salibmu. karena salibmu ku
Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Salib merupakan lambang mujizat dari sesuatu yang hina menjadi lambang daripada kasih Kristus bagi kita. Waktu kita memandang pada Tuhan, waktu kita memandang pada salib itu, kita ingat sama seperti kayu salib yang tidak ada nilai dan tidak ada artinya. Bahkan salib merupakan lambang daripada penghukuman yang hina. Tetapi melalui salib itu, Yesus mau ada di situ demi menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah melewati masa-masa Paskah. Dan saat ini kita akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, teruslah memandang pada salib itu. Teruslah mengingat bahwa sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Bahkan kita tidak ada arti dan tidak ada nilainya. Semua hanya karena Kristus, anugerahnya bagi kita. Hargailah mujizat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan berfokus kepada yang lain, apalagi kepada dunia, tapi tetaplah pandang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa. Setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan, mulai mengucapkan doa di hadapan Tuhan. Buat apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, Tuhan, saya mau selalu memandang hanya kepada Tuhan. Apapun situasinya, kami ingat kami ada hanya karena Kristus. Dan seperti yang firman Tuhan ajarkan, kami mau taat akan kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pakailah hidup kami seturut kehendak Tuhan. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, di antara teman-teman kami. Kami percaya ada rencana Tuhan untuk boleh memakai hidup kami. Kami siap Tuhan untuk dipakai oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, ku hidup. Karena salib-Mu, katakan menang. Karena Yesus berkuasa, yang sanggup sekali lagi, karena salib-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan di hidupku, haleluya, haleluya, di hidup kami kuasa mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami boleh menerima anugerah-Mu. Kami boleh belajar mengenal Engkau lebih dekat lagi dalam hidup kami. Lewat anugerah-Mu, lewat karya-Mu, penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami terima. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah benih ini boleh tertanam dalam tanah hati kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan tumbuh hidup dalam iman kami. Dan kami akan siap untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Jimmy yang sudah melayani kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memakai kehidupannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberitakan kabar baik dimanapun dia berada Tuhan. Tuhan berkati rumah tangganya, istri anaknya. Tuhan berkati pekerjaan, pelayanannya.
Nama Tuhan yang dipermuliakan, semuanya dibuat menjadi berhasil. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersyafaat pada hari ini. Yang pertama, saya mengajak kita akan mengambil waktu bagi Indonesia, bukan hanya pandemi, tapi kita tahu dalam minggu-minggu ini terjadi berbagai bencana di beberapa daerah. Kita berdoa agar anak-anak Tuhan yang sedang mengalami penderitaan, Tuhan tolong. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, selain kami menghadapi pandemi yang belum berakhir, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan terus bekerja, mujizat-Mu telah terjadi, kesembuhan banyak terjadi di mana-mana, dan kami percaya pada akhirnya mata rantai COVID-19 ini akan segera putus dan hilang dari Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Berkati pemerintahan kami yang menjalankan program vaksin Tuhan, agar semua ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan kesembuhan boleh terjadi. Kami berdoa Tuhan juga buat bencana yang terjadi di beberapa daerah, baik di Nusa Tenggara Timur, baik yang ada di Jawa Timur, di Malang. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau ada dekat dengan anak-anak Tuhan. Gereja-gereja, rumah yang hari-hari ini mengalami kehancuran karena akibat bencana alam ini. Tapi kami percaya setiap anak-anak Tuhan pasti dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka boleh kembali bangkit. Engkau akan bukakan pintu berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh kembali dipulihkan, baik fisik, bangunan gereja maupun rumah-rumah daripada anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong. Saluran berkat ini akan tiba tepat di mana anak-anak Tuhan membutuhkan. Jadikan juga anak-anak Tuhan menjadi terang di tengah masyarakat yang ada. Biarlah mereka tidak mengeluh, tapi mereka boleh selalu mengucap syukur dan boleh mengingatkan dan mempengaruhi orang-orang sekitarnya agar percaya di balik segala sesuatu Tuhan tetap punya rencana yang baik bagi kami manusia. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi Injil-Mu yang diberitakan baik di kota, di daerah. Biarlah Tuhan urapi setiap hamba-hamba Tuhan. Engkau pakai setiap pelayanan yang ada dengan kuat kuasa dan urapan-Mu Tuhan, agar nama Tuhan ditinggikan dan banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir di gereja maupun yang menyaksikan ibadah secara online. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala pergumulan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong dalam rumah tangga masing-masing. Engkau berkati pekerjaan, usaha, perdagangan mereka. Dan kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau bisa memberikan kesembuhan bagi kami. Dan kami percaya kuasa-Mu itu tidak pernah berubah, dulu dan sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, memberkati buat semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Mereka anak-anak Tuhan yang setia, dari awal sampai akhir, dari depan sampai dalam. Segala jelilah mereka tidak akan sia-sia. Mereka akan melihat orang-orang yang setia dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup mereka penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan mencukupi segala kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan kita sekarang, bahkan selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, katakan amin. Tuhan
Minggu Tuhan memberkati. Mungkin boleh duduk dulu. Mungkin ada pengumuman, saya persilahkan. Gak ada? Novi ada pengumuman? Yang bencana?